Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan seluruh alam. Salawat kepada Nabi. Yang terhormat Ibu pembimbing dan pengampu mata kuliah metodologi penelitian kualitatif Ibu Dwi Cahyani MPD. Baiklah, pada kali ini saya Giska Iswara Halaa dengan NIM 22121015, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan YIN Manado akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Analisis Minat Belajar Peserta Didik Terhadap Pembelajaran IPAS kelas 5 di SDN 55 Manado. Baiklah, kita masuk pada pembahasan pertama. Saya akan membahas tentang latar belakang masalah saya. Dalam menyelesaikan tugas atau mengajar prestasi akademik, faktor-faktor seperti metode pengajaran yang kurang menarik, penggunaan media pembelajaran yang monoton, serta keterbatasan fasilitas pendidikan turut adil dalam menurunkan minat belajar siswa. Dan belajar merupakan salah satu aspek psikis yang dapat mendorong manusia mencapai tujuan tertentu. Pernyataan di atas didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan saya dengan salah satu wali kelas yang ada di SDN 55 Manado pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2004. Ditemukan bahwa sebagian besar siswa memiliki minat belajar yang cukup baik dalam mata pelajaran IPAS, namun terdapat beberapa siswa yang kurang berminat dalam pembelajaran IPAS. Meskipun terlihat fenomena ini positif, hal ini perlu diperhatikan karena minat belajar yang rendah berdampak langsung pada pencapaian akademik siswa. Siswa yang tidak memiliki minat belajar yang kuat akan lebih sulit untuk fokus memahami materi dan menyelesaikan tugas dengan baik. Hal ini pada akhirnya akan mempengaruhi hasil belajar siswa baik segi akademis maupun penguasaan konsep yang mendalam. Berdasarkan latar belakang yang saya sudah jelaskan tadi, disimpulkan bahwa rumusan masalah dalam proposal saya yaitu apa saja faktor yang mendukung dan menghambat minat belajar peserta didik kelas 5B terhadap pembelajaran IPAS di SDN 55 Manado. Adapun tujuan penelitian proposal saya yaitu untuk mengetahui apa saja faktor mendukung dan menghambat minat belajar peserta didik kelas 5B terhadap pembelajaran IPAS di SDN 55 Manado. Manfaat penelitian saya ada dua. Yang pertama, teori, yang kedua, praktis. Yang teori memberikan ide dan informasi kemampuan ilmu pengetahuan yang kaya, khususnya di bidang pengajaran bagi para pembaca. Praktis yaitu yang pertama, bagi peneliti sebagai sarana dan latihan dalam usaha memberikan kontribusi keilmuannya, khususnya pengetahuan pengembangan minat belajar IPAS. Bagi siswa untuk dapat lebih meningkatkan minat belajarnya terutama pada mata pelajaran IPAS. Bagi sekolah dan guru, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk menilai minat belajar dan unsur-unsur apa saja yang mempengaruhi minat belajar tersebut. Kemudian penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan wawasan informasi bagi sivitas akademika untuk melakukan penelitian selanjutnya. Baiklah, kita masuk pada bab tinjauan teori tes. Nah, pada bab ini teori yang saya gunakan yaitu menurut Muhyiddin, minat adalah kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Dalam definisi Helmawati tentang minat, hubungan yang kuat atau kecenderungan ataupun keinginan yang kuat untuk memiliki apapun. Kemudian juga di sini terdapat beberapa indikator menurut Slameto tentang minat belajar, yakni yang pertama ketertarikan siswa, kemudian perasaan senang siswa, kemudian perhatian dalam belajar siswa, dan yang terakhir partisipasi siswa. Baiklah, selanjutnya penelitian yang relevan yang saya gunakan itu ada 3. Yang pertama itu analisis minat belajar siswa pada mata pelajaran IPA, materi getaran, gelombang, dan bunyi kelas 8 SMP Negeri 2 Ganteng 2022. Kemudian yang kedua itu analisis minat belajar siswa pada pembelajaran matematika di SDN Negeri 37 Kaur. Dan yang ketiga ada implementasi pendekatan pembelajaran kontekstual kelas 4 mata pelajaran IPAS pada kurikulum Merdeka.
Baiklah, kita masuk pada pembahasan terakhir, yaitu metodologi penelitian. Yang pertama itu ada tempat ataupun lokasi penelitian yang akan dilakukan di SDN 55 Manado yang beralamat di Jalan Manguni Raya nomor 21 Perkamil, Kecamatan Paldoa, Kota Manado, Sulawesi Utara. Kemudian yang kedua itu pendekatan penelitian. Di sini yang saya gunakan bersifat kualitatif karena data yang dikumpulkan itu berupa pernyataan, kalimat ataupun dokumen. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, di mana menjelaskan dengan apa adanya ataupun menjelaskan dengan yang benar-benar terjadi. Kemudian ada teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian. Di sini teknik pengumpulan datanya itu ada 3. Yang pertama itu observasi, kemudian yang kedua wawancara, dan yang ketiga dokumentasi. Instrumen penelitian yang saya gunakan di sini ada peneliti sendiri, yaitu saya sendiri. Kemudian yang terakhir itu ada teknik analisis data dan keabsahan data. Nah, teknik analisis data yang saya gunakan itu menurut Miles dan Huberman yang mempunyai 3 alur. Yang pertama itu reduksi, penyajian, dan verifikasi ataupun verifikasi data. Kemudian keabsahan data di sini saya menggunakan triangulasi data, di mana menggabungkan hasil dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Baik, itulah pemaparan saya tentang proposal penelitian saya dengan judul Analisis Minat Belajar Peserta Didik Terhadap Pembelajaran IPAS kelas 5 di SDN 55 Manado. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.